Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zautul Marcella, NPM 2110003. Nah, kelompok kami itu mengangkat tema tentang stigma masyarakat terhadap ketidaksetaraan gender. Nah, di sini akan dibahas apa sih itu gender. Nah, gender itu istilah yang mengacu pada peran, perilaku, atribut, dan identitas secara sosial yang dibentuk dan dipahami oleh masyarakat dalam kaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, gender itu bukan hanya tentang aspek biologis, tetapi juga tentang bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan norma dan ekspektasi yang terkait dengan jenis kelamin masing-masing setiap manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang gender itu pasti identik dengan ketidaksetaraan. Nah, ketidaksetaraan gender itu apa sih? Nah, kelompok kami mengambil istilah ketidaksetaraan gender itu merujuk pada adanya perbedaan perlakuan, kesempatan atau akses terhadap sumber daya antara berbagai jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam banyak bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta partisipasi dalam politik dan keputusan. Nah, ketidaksetaraan gender ini berupa pembatasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap suatu jenis kelamin. Nah, yang seringkali dapat merugikan dan membatasi atau mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat yang keseluruhan. Nah, di Indonesia ini sendiri ketika kita berbicara tentang ketidaksetaraan gender itu ada banyak sekali ketidaksetaraan gender yang masih ada dan masih sering kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, beberapa hal tersebut kelompok kami mengambil ada 4 ketidaksetaraan gender yang sering kita lihat. Yang pertama itu dalam partisipasi politik. Nah, meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, namun angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dipacu oleh pemikiran bahwa perempuan itu tidak memiliki pemikiran yang secerdas laki-laki mungkin. Nah, yang kedua di situ ada pendidikan. Nah, ada kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedalaman atau di daerah tingkat kemiskinan tinggi. Nah, di sini itu maksudnya seperti perempuan itu selalu dipikirkan ketika menikah nanti juga akan tetap mengurus rumah tangga saja, tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, padahal seharusnya baik itu perempuan maupun laki-laki itu memiliki hal yang sama, kesetaraan yang sama tentang pendidikan yang harus mereka dapatkan. Nah, selanjutnya juga poin yang ketiga itu ketidaksetaraan dalam dunia pekerjaan. Nah, ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan pembayaran masih terjadi di Indonesia ini. Perempuan seringkali mendapatkan bayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sebanding. Juga sering kita lihat bahwa perempuan ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena dinilai tidak cukup kompeten bekerja di lapangan dibandingkan laki-laki, padahal kan perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang keempat, kita juga mengambil peran di dalam rumah tangga. Peran yang diharapkan dan dianggap tradisional bagi laki-laki dan perempuan masih dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam tanggung jawab di rumah tangga, termasuk dalam pemenuhan peran sebagai ibu atau ayah serta pemberian tugas rumah tangganya. Hal ini sering terjadi dan sering kita lihat bahwasannya laki-laki itu selalu memikirkan bahwa untuk memasak, mencuci piring, mencuci baju, menjaga anak itu merupakan peran seorang perempuan, padahal pada dasarnya semua hal itu bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pemerintah, LSM, dan kelompok masyarakat telah berupaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender melalui kebijakan tertentu, kampanye kesadaran, atau program pelatihan dan berbagai langkah lain. Namun masih perlu upaya bersama untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aldina Anissa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan akan memberikan materi tentang bentuk ketidakadilan gender. Yang sebelumnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Penempatan laki-laki sebagai satu-satunya yang memiliki
kekuasaan utama yang dominan dalam berbagai peran, kepemimpinan, politik, modal, moral, hak sosial, dan kepemilikan tanah atau properti menjadikan ketidakadilan gender makin langgeng nih. Dalam tingkat keluarga, figur ayah juga sering dipandang memiliki kemenangan paling tinggi terhadap perempuan, anak, dan harta benda, sedangkan ibu hanya dipandang sebagai figur yang lebih identik dengan urusan dapur, makanan, dan anak. Budaya menempatkan laki-laki pada posisi sebagai satu-satunya yang memiliki wewenang dalam masyarakat disebut patriarki. Budaya ini juga terjadi pada tingkat yang lebih luas, seperti dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Budaya patriarki menjadikan akar terjadinya dominasi atau penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Akhirnya, perempuan hanya dianggap sebagai kelompok pengabdi dan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan kurang dihargai atau tidak diperhitungkan. Dalam tingkat individu, patriarki adalah penyebab munculnya berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan. Budaya patriarki akan terus ada jika kita semua tidak berusaha mengubahnya. Bahkan sejak dahulu, budaya patriarki sudah muncul dan dilakukan sejak kecil. Contohnya ya, anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan dan anak perempuan bermain boneka. Kita juga sering mendengar nasihat laki-laki tidak boleh menangis karena dianggap cengeng dan lemah, sedangkan perempuan harus bersikap lemah lembut karena akan menjadi ibu dan merawat anak-anak. Ketidakadilan gender merupakan bentuk pembeda perlakuan berdasarkan alasan gender. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki. Akibatnya terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Dan saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami perempuan. Yang pertama ada subordinasi. Salah satu jenis kelamin diposisikan atau dianggap lebih penting dan yang lainnya lebih rendah dibandingkan jenis kelamin lainnya. Perempuan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan ke dapur juga. Atau aturan jika akan pergi bekerja sebagai buruh migran, istri harus seizin suami, sedangkan suami tidak perlu izin karena dianggap bisa mengambil subordinasi. Biasanya lebih banyak dialami oleh perempuan dan perempuan muda. Contoh bentuk subordinasi yang dialami oleh perempuan dan perempuan muda adalah perempuan kegiatannya dibatasi, komunikasi keluarga terbatas dengan alasan sudah memiliki pasangan atau suami, dibatasi dalam jabatan publik, pencatatan dokumen tanah bukan atas namanya, tidak dapat memimpin. Sedangkan untuk perempuan muda, kehidupan pribadi diatur-atur, tidak terlibat dalam rapat keluarga, kegiatan dibatasi, diatur dalam memilih pasangan, masih sulit menempati jabatan kepemimpinan di tempat publik. Yang selanjutnya adalah pelabelan atau stereotip. Secara umum, stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin. Stereotip selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi para misalnya karena masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa perempuan lemah dan harus dilindungi dari segala ancaman kekerasan, maka berbagai upaya dilakukan untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan dirinya. Misalnya cara berpakaian diatur, jenis pekerjaan maupun keberadaan di ruang publik dibatasi hanya pada waktu-waktu tertentu dan dianggap aman. Dan beberapa stigmanya perempuan itu lemah, harus bisa masak, doyan belanja, urusan dapur, tidak dapat memimpin, identik dengan sekolah keperawatan, emosional, gemar ngerumpi, materialis, pulang malam dicap nakal, identik dengan pekerjaan sekretaris, fokus rumah tangga. Yang selanjutnya adalah pemigranan atau marginalisasi, proses yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Marginalisasi pada perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dan dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga, laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya sebagai budaya maupun sebagai tafsir keagamaan memberi tempat yang berbeda atas peran perempuan sebagai pemimpin keagamaan atau pemimpin keluarga dan masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada Februari 2018 di Indonesia menyebutkan bahwa TPAK laki-laki sebesar 83,01%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,44%. Data tersebut membuktikan jika posisi perempuan dalam bidang ekonomi masih di
di bawah laki-lakinya ada beban ganda. Adanya pembagian peran kerja domestik dan kerja publik tanpa disertai dengan pembagian peran yang adil. Ada anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat pemeliharaan dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bahkan bila perempuan bekerja di ranah publik pun konsekuensinya harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik, kebersihan rumah hingga mengasuh anak. Dan yang terakhir ada kekerasan. Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau online. Sekian pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Utami dengan NPM 21109. Di sini saya akan membahas terkait beberapa tentang gender. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa kesetaraan gender itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa gender itu adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perilaku atau tempat beraktivitas dari perempuan ataupun laki-laki yang dibentuk secara konstruksi, secara sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kesetaraan dan keadilan gender itu adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra yang sejajar agar mendapatkan perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan. Nah, dalam perspektif dunia pekerjaan itu, masyarakat menganggap rendah terhadap kaum perempuan, yang dikatakan bahwa derajat perempuan itu tidak boleh bekerja, melainkan hanya di rumah saja. Tetapi dalam perspektif hukum di Indonesia, kajian pertama yang perlu dilakukan adalah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan asumsi bahwa Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum tertinggi dan menjadi dasar atau acuan bagi perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, menyinggung tentang perangkat hukum yang ada dalam kaitannya dengan perlindungan bagi tenaga kerja wanita itu, maka dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2 merupakan acuan utama atau asumsi sebagaimana yang dikemukakan bahwa salah satu hakikat dari pasal 27 tersebut adalah persamaan atau kesetaraan di antara warga negara lainnya. Jadi dalam perspektif hukum itu tidak ada tempat di Indonesia untuk melakukan tindakan atau perlakuan diskriminatif. Nah, maka hal ini itu berkaitan bahwa pekerja wanita itu maupun pekerja pria dalam kedudukannya itu sebagai warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama di bidang ketenaga kerjaan maupun memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan. Nah, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia yang mengatur mengenai hak-hak perempuan yang tercantum dalam pasal 49 yang berbunyi bahwa wanita itu berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, wanita itu berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan untuk mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan atau kesehatan yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Selanjutnya, ketidaksetaraan gender dalam lingkungan pekerjaan. Salah satu permasalahan ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Indonesia hingga kini adalah ketidaksetaraan gender dalam lingkup kerja. Isu ini menyoroti keterbatasan perempuan dalam kesempatan kerja dan ketidaksetaraan perlakuan bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja. Hal ini yang paling disoroti dari ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja yaitu adanya perbedaan kuantitatif dan perbedaan kualitatif antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Perbedaan kuantitatif merujuk kepada perbedaan upah. Perbedaan upah juga disebut dengan istilah gender pay gap. Sedangkan perbedaan kualitatif merujuk pada
perbedaan tipe pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Perbedaan kualitatif juga menyoroti kesulitan para pekerja perempuan untuk menduduki posisi jabatan yang tinggi yang biasa disebut dengan glass ceiling. Glass ceiling merupakan peristiwa di mana pekerja perempuan sulit atau tidak dapat mencapai posisi tinggi seperti yang bisa didapatkan oleh pekerja laki-laki. Metafora glass ceiling menunjukkan bahwa terdapat penghalang yang tinggi yang tidak tampak secara jelas tetapi sangat dirasakan. Glass ceiling dapat terjadi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu karakteristik kepemimpinan menurut gender dan perbedaan gaya kepemimpinan menurut gender. Karakteristik kepemimpinan menurut gender terdapat konotasi gender pada manajemen pekerjaan karena adanya ungkapan things manager, things male. Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa kedudukan manajer selalu erat dengan laki-laki. Timbulnya ungkapan tersebut karena karakteristik pemimpin biasanya disamakan dengan karakteristik yang dimiliki oleh laki-laki pada umumnya, dibandingkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh perempuan. Walaupun sebagian orang menganggap bahwa sifat feminim pada karakteristik perempuan juga melekat pada karakteristik pemimpin, tetapi secara umum saat mereka diminta untuk mendeskripsikan karakteristik pemimpin, mereka tetap menyebutkan laki-laki. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender. Sekian.